Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Alladzi arsala man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najat wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadaratil kiram, para ulama, para kiai, para guru, para ustaz, para sini sepuh, wabil khusus Bapak Imam Masjid kita tercinta, Masjid Zulfirdaus, dan juga yang kami hormati pengurus DKM Masjid Zulfirdaus serta jajarannya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di hari seperti ini insyaallah di akhir kajian Ramadan 1447 Hijriah, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk sejenak duduk-duduk bersama guna untuk mengisi kekosongan jiwa dan untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita, niat baik kita akan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang berbahagia, insyaallah pada hari sekarang ini adalah merupakan akhir daripada kajian Ramadan Kamis Zuhur, dan insyaallah kita akan memasuki hari raya besok ataupun lusa. Maka demikian untuk bekal kita untuk menghadapi dan untuk menjalankan ibadah-ibadah di hari raya, yang mana hari raya itu merupakan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan hari raya itu sendiri, dengan kesunatan-kesunatan di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, marilah kita sempatkan diri untuk melaksanakan kesunatan-kesunatan ataupun amal-amal ibadah di hari itu ataupun di malam hari raya itu sendiri. Karena hari raya ini cuma kita peroleh satu kali dalam masa 1 tahun. Sehingga kalau kita mengingat dengan adanya hari raya, kita mengingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtama'al mu'minuna fi musallahum." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang mukmin, apabila orang-orang Islam berkumpul ataupun keluar dari rumahnya mereka masing-masing, fi musallahu, keluar untuk menuju tempat salat,
keluar untuk menuju masjid, keluar untuk menuju musalla, ataupun tempat-tempat untuk melaksanakan sholat Id, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang telah keluar dari rumahnya mereka masing-masing, di pagi hari mereka berbondong-bondong, di pagi hari mereka menuju tempat salat, maka qala Allahu ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya besok, yang hari raya besok ataupun lusa, kalau mereka sudah keluar dari tempat masing-masing untuk menuju ke tempat salat untuk melaksanakan salat Idul Fitri, maka yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikat Allah. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Hai malaikat-malaikat, apa yang akan diberikan kepada orang man waffa amalahu, apa yang akan diberikan kepada mereka yang telah keluar untuk menuju musalla, yang keluar untuk menuju masjid, yang keluar untuk melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ajrahu, wahai Allah Subhanahu wa taala, berikanlah pahala untuk mereka ya Allah. Mereka telah berbondong-bondong untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi, wahai malaikat-malaikat, perbuatan ini, salat ini, ataupun perkumpulan yang akan dikumpul oleh orang-orang itu, ini tiada lain, ini adalah merupakan aku yang memberikan media, aku yang memberikan tempat untuk mereka. Dan nanti para saksinya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian katanya Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ushidu, saksikanlah, bi annani qad ghafartu lahu, bahwasanya aku telah mengampuni kepada dosa-dosa mereka. Jadi mereka yang waktu puasanya mereka melaksanakan puasa dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tarawih dan sebagainya, kemudian di akhir penutupan daripada bulan Ramadan diakhiri dengan melaksanakan salat Idul Fitri, katanya Allah Subhanahu wa taala, mereka yang keluar untuk melaksanakan salat, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa agungnya, betapa besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi sempat-sempatkanlah siapa saja di waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kita sempat-sempatkanlah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena waktu kita ini keluar dari rumah ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pengampunan. Cuma Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini melaksanakan salat Idul Fitri, ini banyak cara-cara yang harus kita laksanakan, dan juga kesunatan yang harus dilaksanakan pada waktu melaksanakan Idul Fitri. Yang mana di sini dijelaskan dalam kitab Taqriyatus Sadidah, Salatu Idul Fitri wal Adha wa Salatul Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Ini hari raya ini ada dua, ada hari raya fitrah, ada hari raya
Adha. Kemudian sekarang kalau semuanya ditanyakan mana yang lebih utama, mana yang lebih baik antara Idul Fitri dengan Idul Adha? Ini adalah kalau kita banding-bandingkan, ini adalah yang baik adalah Idul Adha-nya. Ini Idul Adha, hari raya kurban, ini adalah lebih utama. Karena apa? Karena Idul Adha ini ada ayat yang menjelaskan, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Hukmuha, hukum daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun, ialah hukumnya sunat. Bal hiya afdalun nawafil, bahkan salat Idul Fitri ini lebih utama-utamanya salat sunat yang lain. Jadi kita ini telah mengetahui salat sunat ini sangat banyak sekali. Ada salat duha, ada salat hajat, ada salat wudhu dan sebagainya. Tapi yang lebih utama ini adalah salat hari raya duha. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini paling utama-utamanya salat sunat, mari kita ini sempat-sempatkan untuk melaksanakan salat hari raya. Wakilah menurut hukumnya salat Id itu innaha fardu kifayatin. Hukumnya salat Id ini adalah fardu kifayah. Wa indal imami Abi Hanifah wajibatun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, salat Id ini adalah hukumnya wajib. Jadi tidak boleh tidak orang Islam, muslimin dan muslimat ini tidak boleh tidak harus melaksanakan salat Id. Ini katanya Imam Abu Hanifah. Sekarang waktunya kapan? Waktuha min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri. Sedangkan waktunya ialah mulai daripada terbitnya matahari ila zawali min yaumi Idul Fitri, sampai tergelincirnya matahari. Ini adalah waktunya salat Id, waktunya salat hari raya, mulai daripada terbitnya matahari sekitar 1 tombak alias waktu duha sampai kepada tergelincirnya matahari, yakni waktu zuhur. Dan sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak bisa melaksanakan di waktunya karena uzur? Ini supaya tadi hari raya, hari raya tadi dia tidak bisa melaksanakan sholat Id, maka ini ada sebagian imam ini boleh diqadha, kalau meninggalnya karena uzur. Kalau tidak ada uzur, maka sudah salat hari raya sudah tinggalkan saja. Kalau ada uzur boleh diqadha. Seperti salat-salat sunat yang lain, karena sudah kebiasaan melaksanakan salat duha semuanya, tiap harinya selalu duha. Kemudian satu saat dia tak sempat untuk melaksanakan salat duha karena uzur, karena kesibukan, karena ini sebagainya, maka sebagian ulama memperbolehkan untuk mengganti walaupun setelah salat zuhur waktu duhanya. Kemudian sekarang bagaimana untuk yang besok? Untuk yang besok, bagi mereka yang mana di Indonesia ini adalah hari rayanya 2 kali. Ini adalah ada pertanyaan baru. Barang siapa orang yang sudah meyakini hari raya tanggal 20 alias besok seumpamanya, besok mereka itu meyakini hari raya, maka dia yang meyakini tidak boleh melaksanakan sholat pada hari besok
besoknya, bahkan tidak sah. Jadi bagi barang siapa yang sudah meyakini besok hari raya semuanya karena ikut suatu organisasi yang lain semuanya, dan dia yakin puasanya hari raya di hari itu, terang-terangan di hari Jumat besok semuanya, dan dia sudah tidak berpuasa, dia sudah yakin, kemudian salatnya ingin ikut kepada yang lusa, maka ini salatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena waktunya sudah lewat. Alias waktunya salat Id ini adalah mulai terbitnya matahari sampai zawal. Ini jadi kalau sudah keluar daripada itu berarti salat Id sudah habis, sudah tidak usah dilaksanakan. Dan ini peringatan bagi siapa-siapa saja. Ini takut-takutnya nanti yang bertugas salat Id Tuhannya, dia kemudian menyuruh orang yang hari raya duluan, kemudian besoknya dia disuruh untuk menjadi imam salat. Nah, ini adalah tidak boleh. Dan begitu khutbahnya. Cuma kalau khutbah ini lain dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, salat Jumatnya dengan khutbahnya ini adalah satu paket. Alias kalau dia tidak melaksanakan salat Jumat dan tidak ikut khutbah, dia tidak sah. Lago katanya dalam bilannya itu. Tetapi kalau salat Id ini adalah kalau salat Id, salat Idnya ini tersendiri, kemudian khutbahnya tersendiri. Kedua-duanya adalah sunnah dan boleh memilih salah satunya. Tetapi yang afdal melaksanakan salat Id berjamaah, kemudian mendengarkan khutbah. Kemudian wa sunanuha, sunat-sunatnya salat Id, ta'khiruha ila an tartafi'a qadra ruhin, disunatkan mengakhirkan salat Id sampai matahari terbit kira-kira 1 tombak lebih. Jadi matahari terbit jangan langsung salat kita ini diakhirkan, tunggu 10 menit ataupun 20 menit lagi. Lalu ini adalah sunatnya. Kemudian fi'luha fil masjidi ini tasa, dan melaksanakan salat Id ini dilaksanakan di masjid apabila masjidnya itu memenuhi dan memuat dengan masyarakat yang banyak. Ini adalah lebih, maka itu dianjurkan di masjid. Wa illa fi ghairihi, kemudian apabila tidak mencukupi maka lebih bagus dilaksanakan di lapangan. Wa yaqiful khayyatu bi babil masjidi yasma'nal khutbata, dan dianjurkan pula bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat ini ikut di dalam perkumpulan orang yang melaksanakan sholat Id untuk mendengarkan khutbah. Jadi bagi orang-orang yang haid ini kan tidak boleh melaksanakan sholat Idnya, maka mereka itu dianjurkan untuk ikut juga di perkumpulan itu. Kalau bukan masjid, di perkumpulan itu di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Kemudian sunat-sunat yang lain ialah al-ghuslu, mandi, wa yadkhulu min muntasifil laili, sedangkan waktunya mandi hari raya ini beda dengan waktunya mandi hari Jumat.
Kalau waktunya hari Jumat, kalau waktunya mandi hari Jumat, ini adalah setelah terbitnya fajar shadiq. Ini kalau hari Jumat, ini disunatkan mandi hari Jumat setelah terbitnya matahari, setelah terbitnya fajar shadiq. Ini adalah waktu permulaannya. Tetapi kalau salat Id ini disunatkannya di awal waktunya ialah mulai daripada separuh malam. Jadi jam 1 ini sudah bisa untuk niat mandi hari raya. Tetapi kalau hari Jumat belum diperbolehkan untuk mandi hari Jumat di tengah malam. Kemudian lagi disunatkan bagi orang, ini perbedaannya, kalau di hari Jumat ini yang disunatkan untuk mandi Jumat ini bagi orang yang ingin menghadiri Jumatan. Kalau mandi Jumat ini yang disunatkan adalah orang yang ingin menghadiri salat Jumat. Jadi laki-laki yang sudah balik. Tetapi kalau hari raya ini yang disunatkan mandi semua orang, anak kecil, orang perempuan, sekalipun dia tidak menghadiri salat Id. Kenapa? Karena perbedaannya ialah kalau hari Jumat ini adalah tujuannya untuk menghadiri perkumpulannya, tetapi kalau hari raya ini adalah tujuannya untuk berhias diri. Jadi mandi di hari raya, kalau hari raya tujuannya adalah untuk berhias diri. Jadi karena tujuannya untuk berhias diri, walaupun tidak pergi ke masjid, walaupun tidak ikut melaksanakan sholat, dia tetap disunatkan untuk mandi. Tetapi kalau hari Jumat, bagi orang yang tidak mau menghadiri sholat Jumat ini tidak disunatkan. Karena apa? Karena tujuannya mandinya itu adalah cuma berkumpulnya. Ini kalau hari Jumat disunatkan mandi, kenapa? Karena ingin berkumpul. Tetapi kalau hari raya disunatkan mandi karena untuk berhias. Dan berhias diri itu walaupun tidak ke masjid, walaupun tak melaksanakan salat, ini tetap disunatkan. Kemudian lagi ialah pergi ke masjid disunatkan, dianjurkan untuk pergi pagi-pagi. Jadi pergi ke masjid ini dianjurkan untuk pagi-pagi sudah pergi ke masjid. Jam 6, jam 6 lewat dan disunatkan. Illal imam, kecuali imam. Kalau imamnya ini disunatkan untuk pergi ke masjid di akhir waktu. Alias dia melihat kepada keadaan apakah orang-orang itu sudah berkumpul atau tidak. Ini baru imamnya pergi. Ini adalah sunatnya. Tetapi karena kebanyakan imam sudah ada di masjid, sudah ada di masjid, ya tidak apa-apa. Kemudian lagi sunat-sunatnya ialah al-masyu ilaiha zahaban, pergi ke tempat masjid atau pelaksanaan salat ini dengan secara berjalan kaki. Kalau bisa ini disunatkan jalan kaki. Warruju'i bi tariqin akhar aqsar, kemudian kembalinya pulang dari masjid ini disunatkan melewati jalan yang lain. Kalau supaya kita ini tadi semuanya ya melewati jalan yang sebelah kiri perginya, kemudian setelah pulangnya kita melewati jalan yang sebelah kanan.
Dan kalau semuanya ada jalan dua, maka yang pertama untuk pergi ke masjid ini harus melewati jalan yang lebih panjang, yang lebih lama. Kemudian pulangnya melewati jalan yang lebih cepat. Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar kita pergi ke masjid pahalanya lebih banyak. Kemudian lagi ada perbedaan antaranya salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Ada perbedaannya antaranya salat hari raya Fitrah dengan hari raya Kurban. Kalau salat hari raya Fitrah ini disunatkan mengakhirkan waktu. Waktu sebentar. Kalau salat Idul Adha hari raya Kurban ini adalah sunatnya cepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah kalau semuanya kita melaksanakan salat Idul Fitri, supaya kita laksanakan jam 7.30 supaya. Kemudian yang hari raya Kurbannya dipercepat itu jam 7-nya. Itu harus ada perbedaan. Apa tujuannya? Tujuannya ialah kalau yang hari raya Fitrah ini adalah sudah tidak disunatkan lagi berpuasa. Kalau hari raya Kurban ini adalah disunatkan untuk berpuasa. Dan tujuan yang kedua untuk cepat-cepat melaksanakan penyembelihan kurban. Ini perbedaannya. Jadi kalau hari raya Fitrah ini agak diakhirkan sedikit. Karena apa? Karena di hari raya Fitrah itu sudah tidak disunatkan berpuasa. Bahkan dianjurkan makan sebelum pergi. Jadi nanti hari raya Fitrah ini dianjurkan sebelum pergi ke masjid atau sebelum pergi ke tempat salat Id, ini kita dianjurkan makan dulu. Tetapi kalau hari raya Kurban ini disunatkan untuk tidak makan. Apa tujuannya? Tujuannya ialah biar nanti makan hasil kurban. Tujuannya adalah biar nanti makan hasil kurban. Tetapi kebanyakan di sini dia berpuasa bukan bertujuan untuk makan hasil kurban. Karena apa? Karena setelah penyembelihan kurban di sana sudah banyak makanan. Jadi itu juga tidak apa-apa. Yang penting tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat. Jadi tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat. Kemudian lagi ialah cara-cara melaksanakan sholat Id. Ini juga banyak yang terjadi ini ya. Melaksanakan sholat Id ini adalah dengan cara membaca Allahu Akbar takbir. Membaca takbir kalau dalam sholatnya 7 kali, rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua 5 kali. Sekarang ada pertanyaan, bahkan ini juga selalu terjadi di setiap tahun. Ini bagaimana kalau seandainya imamnya lupa membaca takbir yang Allahu Akbar itu Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini perlu kita ketahui bahwasanya takbir yang sebanyak 7 kali itu rakaat yang pertama ataupun 5 kali yang rakaat yang kedua, ini adalah hukumnya sunnah. Jadi karena sunnah, andai kata ada imam kemudian imamnya ini lupa semuanya, kan kadang-kadang terjadi
Kemarin juga terjadi ada kasus katanya tidak takbir. Ini juga tidak apa-apa. Tetapi karena ini khasnya, ciri khasnya hari raya, salat hari raya, kemudian orang-orang itu seakan-akan tidak sempurna kalau tidak ada takbirnya, ya. Jadi andai kata Anda melaksanakan itu, ini salatnya tetap sah. Kemudian lagi antaranya khutbah dan juga salat. Ini bahwasanya di dalam salat hari raya ini boleh mengambil salah satunya. Kita ini cuma mengikuti salat idnya saja. Kemudian setelah khutbahnya dia pulang juga tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa gimana? Tidak mempengaruhi kepada salat idnya. Jadi jangan sampai mengatakan ada orang semuanya salat id, kemudian setelah khutbahnya ada orang yang pulang semuanya, kemudian dikatakan kenapa kamu pulang? Berarti salatnya kamu ini adalah sia-sia. Tidak. Karena apa? Karena kedua-duanya ini adalah sunat. Jadi salat id itu sunat di hari raya itu adalah disunatkan melaksanakan salat id, dan sunat diadakan pembacaan khutbah. Kemudian lagi ini mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah hari raya, masalah apa yang terjadi dalam kasus-kasus realita kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang terakhir. Kalau ada yang ingin nanya, ya monggo. Ya, 3 orang ya. Kalau tidak ini dulu ketua. Waalaikumsalam. Dan apa ya? Itu saja. Kemudian bawah ini, Apa itu? Awal puasa. Ya. Beda dengan akhirnya. Iya. Kemudian pada saat nanti kita sudah mengikuti fatwa itu, apakah itu sholatnya tetap kita bisa melakukan Jumat? Iya. Yang lain? Nih, Bapak. Ini bagi orang perempuan yang haid ini tetap disunatkan mandi, ya, tetap disunatkan mandi. Cuma mandinya bukan mandi janabah, mandinya bukan mandi haid, cuma mandinya untuk berhias diri saja, ya, tetap disunatkan. Dan orang-orang haid itu ataupun orang-orang jompo ini tetap disunatkan untuk menghadiri salat id, ada di, kalau semuanya masjid harus ada di luar masjid, ya, harus ada di luar masjid. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan khutbah. Dan lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya di dalam hari raya ini, ya, di dalam hari raya ini hukumnya disunatkan untuk bergembira. Sunat di hari raya 2, hari raya fitrah ataupun hari raya adha, ini disunatkan untuk bergembira, menampakkan kegembiraan, walaupun kenyataannya mereka itu adalah dalam keadaan susah. Karena apa? Karena ini adalah merupakan syiar agama. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala seperti merapikan
hari raya. Ya, ini adalah sebagian daripada ketakwaan hati. Maka demikian, siapa saja yang ada di rumah ini dianjurkan untuk keluarnya mandi terlebih dahulu. Kapan waktunya mandi? Waktunya mandi adalah mulai dari pertengahan malam. Ini sudah niat mandi hari raya sudah diperbolehkan. Dan lagi kenapa kok disunatkan? Karena hari raya itu tujuannya adalah untuk berhias diri serta menampakkan kegembiraan. Berhias diri serta menampakkan kegembiraan. Ya, jadi orang haid ini tetap disunatkan mandi, tapi mandinya bukan mandi janabah, dia bersih saja. Ya. Kemudian ini gimana nih? Pertanyaannya puasa. Ya. Ya. Iya. Iya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini tentang masalah ini sebetulnya kita ini wajib mengikuti pemerintahnya, sebetulnya ya, wajib mengikuti pemerintah. Cuma sekarang kalau semuanya ada orang ini seperti kasus yang kemarin, ya kasus yang kemarin dia puasa akhir semuanya ya, selisih satu hari. Kemudian setelah di akhir Ramadan dia mengikuti yang lain. Bagaimana? Ini sebetulnya tidak apa-apa kalau memang dia itu ya yakin. Kalau memang dia itu ya yakin bahwasanya sekarang sudah hari raya, tidak apa-apa. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, tentang masalah puasa, tentang masalah hari raya ini, kalau supaya pemerintah tidak mengumumkan, kita ini yakin melihat bulan semuanya ya, yakin. Nah, maka ini kita ini boleh tidak berpuasa di waktu itu, tetapi ini harus disamarkan, alias sembunyi-sembunyi. Kemudian tentang masalah salatnya, ini adalah boleh ikut besok. Kan tadi kalau tidak ada uzur tidak boleh. Tetapi sekarang kalau ada uzur boleh melaksanakan salat yang hari kedua. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, dia ini yakin hari raya besok semuanya ya, Jumat. Dia yakin besok hari raya. Dia sudah tidak berpuasa. Kemudian dia ikut salat besok, ikut salat yang lusa semuanya, jadi imam lagi dia. Nah, ini adalah yang bermasalah. Karena apa? Karena dia sudah meyakini hari Jumatnya. Ya, itu. Dan ya itu. Ya kalau dia sudah meyakini, maka dia sudah tidak hutang puasa. Tetapi kalau semuanya nanti berpuasanya cuma 28 hari, ini baru nanti ini diteliti. Karena apa? Karena puasa itu biasanya 29 atau 30, tapi yang banyak 29, dan tidak ada yang puasanya sampai 31. Seperti yang Muhammadiyah sebenarnya besok kan sudah 30, ya tidak boleh tidak harus besok pada Muhammadiyah. Ya, tidak boleh tidak harus besok. Kalau semuanya ikut yang Sabtu, berarti dia sudah 31. Ya. Mungkin ada lagi Bang? Udah. Ya, satu kali lagi ya. Masih. Apa kurang sini?
Jadi Bilal ya. Ya. Setelah sholat iya. Ini Bilal ya baca takbir sebelum mengumandangkan Bilal ya. Ini setelah sholat setelah sholat Id-nya. Ya. Ini setelah sholat membaca takbir ini adalah tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan imamnya membaca wirid, ini juga membaca wirid juga tidak apa-apa, cuma nanti jangan terlalu panjang, nanti sehingga nanti bisa memutuskan mualatnya. Dan juga perlu kita ketahui Bapak Ibu yang akan hormati, ini antaranya sholat dengan khutbahnya ini tidak disyaratkan untuk cepat-cepat, tidak disyaratkan kecuali salat Jumat ya. Kalau salat Jumat disyaratkan mualat ya. Kalau salat hari raya dengan khutbah ini tidak disyaratkan. Cuma ya kalau ingin baca wirid ya wirid astagfirullah saja lah ya, langsung baca takbir sudah ya, jadi tidak apa-apa. Nah, cuma nanti kalau terlalu lama kita ini nanti efeknya kepada jamaah nanti ya, jamaah mau masih wirid masih apa, orang mau cepat-cepat ya, rendang nanti langsung dihangatin rendang lagi ya. Jadi tidak apa-apa kalau cuma baca istighfar ataupun baca takbir ya, tidak apa-apa. Dan lagi orang sholatnya lagi Pak ya, orang sholatnya kan baca Allahu Akbar. Ini walaupun andai kata lupa ini juga tidak apa-apa ya, tidak batal istilahnya ya, sholatnya tidak batal. Allahu Akbar, dia langsung baca Fatihah. Cuma karena itu ciri khasnya ya, karena itu ciri khasnya hari raya, jamaah protes ini hari raya tak baca takbir ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Mudah-mudahan kita ini besok semua yang bisa melaksanakan sholat hari raya semua berjamaah ya, berjamaah sehingga dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.